adalah video lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas tentang teks laporan hasil observasi. Kali ini akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, ada 4. Pertama, kata atau frasa, verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya. Kata atau kata serta frasa, verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata. Frasa itu adalah kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja, dan nomina ya, atau kata benda. Contoh, nomina. Jika kata berarti hanya satu kata, rumah, wayang, Indonesia, ini merupakan nomina atau kata nomina. Sedangkan frasa nomina, frasa itu adalah kelompok kata. Contohnya, rumah sakit, wayang kulit, wayang golek, kemudian kacamata, itu merupakan frasa nomina. Sedangkan verba, contohnya kata makan, belajar, menyapu, membaca, menulis, itu namanya verba atau kata kerja. Contoh frasanya, ini frasa verba atau kelompok kata, sedang makan, akan belajar, akan menyapu, itu merupakan frasa verba. Nomina itu biasanya benda hidup atau benda mati atau benda apa saja yang terlihat, itu namanya nomina. Biasanya wayang, Indonesia, rumah, itu merupakan benda yang bisa dilihat. Yang kedua, afiksasi, itu imbuhan. Afiksasi itu merupakan proses atau hasil penambahan afiks atau kata yang telah mendapat imbuhan. Contohnya, kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misal, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan. Contoh, kata minum. Minum itu merupakan verba, mendapat imbuhan an menjadi minuman. Minuman ini merupakan nomina. Yang kedua, suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, nasab, dan ber atau di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, per, atau an, atau terkadang ke an. Kemudian kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi, kalimat yang menggunakan verba definitif. Jika kalimat deskripsi, kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Ya, definisi ini biasanya menggunakan kata adalah, ialah, itu yang mendefinisikan. Sedangkan deskripsi itu biasanya menjelaskan tentang ciri-cirinya. Ya, contoh kalimat definisi. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Kalimat deskripsi, contohnya, wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Nah, ini Paus adalah biasanya menggunakan kata adalah karena ini definisi dari Paus. Ini namanya kalimat definisi. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah kalimat deskripsi, menjelaskan ciri-ciri wayang kulit. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut pula sebagai kalimat tunggal atau kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Yang kedua, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ini merupakan kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau
majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Contoh kalimat simplex, wayang berbentuk pipih, ini namanya satu klausa karena hanya memiliki subjek dan predikat, predikatnya hanya satu. Ini namanya kalimat simplex, hanya satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks itu ada beberapa klausa, lebih dari satu klausa. Contohnya, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Ini memiliki subjek, predikat, predikatnya ada dua. Ini berarti namanya kalimat kompleks karena memiliki dua klausa. Klausa pertama, kelelawar aktif pada malam hari, ini klausa pertama. Klausa kedua, tidur pada siang hari, itu klausa kedua. Berarti ini mau ada dua klausa. Ini namanya kalimat kompleks. Biasanya terdapat konjungsi.